Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel Kusnadi87. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan perekaman layar menggunakan aplikasi Bandicam. Bandicam ini bisa digunakan untuk merekam layar untuk kebutuhan misalnya membuat video pembelajaran atau membuat tugas praktik. Misalnya tugas praktik siswa harus direkam layar, ataupun membuat video pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk nanti disampaikan ke siswa melalui pembelajaran daring misalnya, yang disampaikan melalui media seperti YouTube dan lainnya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih. Baik, untuk memulainya di sini sudah ada Bandicam ya, sudah saya install. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin menginstal bisa download di situsnya, bisa dicari di Google. Kemudian untuk memulainya bisa klik dua kali untuk Bandicam ini, ikonnya seperti rekaman ya, bulat. Oke, kemudian di sini ada 5 menu utama, ada Home, General, Video, Image, dan About ya. Jadi langsung ke sini dulu. Untuk About ini versi dari Bandicam ya. Ini Bandicam 5.0.1.1799. Bandicam yang saya gunakan ini versinya versi 5. Kemudian untuk Home ini ada beberapa tab. Di sini ada Get Started, ini untuk start recording sama dengan record di sini atau rekam di sini. Kemudian di sini ada video. Video ini lengkap dari file yang sudah kita record sebelumnya atau kita rekam sebelumnya. Kemudian image ini untuk file yang sudah kita capture atau gambar. Jadi kalau ini video, kalau ini image. Jadi selain bisa merekam video, Bandicam ini juga bisa men-screen layar berbentuk gambar nantinya outputnya. Jadi di sini untuk capture-nya. Kemudian di tab General ini output folder, kita akan mengatur di mana lokasi kita akan menyimpan file kita. Bisa klik 3 titik ini. Nah, misalnya saya letakkan di sini. Kemudian untuk video di sini untuk record atau stop itu menggunakan F12, untuk hotkey-nya bisa menggunakan tombol ya. Kemudian pause, jika mau diaktifkan tinggal centang saja ini. Punya saya tidak usah. Kemudian show mouse cursor ya, centang. Add mouse click effect, oke, centang lagi. Kemudian add webcam ya. Jadi kalau mau menampilkan ini sebenarnya nanti ada di tool di sini, ada kamera, ada sound, ada mic, kemudian ada efek, ada teks ya. Kita atur nanti atau kita cek nanti. Kemudian di sini ada image untuk penyimpanan image, ini kita lewati saja. Kemudian di tool atas ini untuk yang pertama ini pemilihan area yang akan direkam ya. Yang pertama ada select recording area. Ini misalnya yang direkam hanya lokasinya atau areanya segini ya. Jadi dia akan melakukan perekaman hanya di daerah ini saja. Kemudian yang berikutnya ini rectangle on screen ya. Jadi ini sesuai dengan ukuran yang ada di sini. Misalnya kita mau buat segini, yang ukuran ini. Nah, dia akan menyesuaikan dengan pilihan kita. Kemudian misalnya ukurannya lebih besar pakai yang ini. Nah, maka ini sama dengan full screen ya. Kalau yang ukuran tadi itu. Tapi kalau yang lebih kecil lagi misalnya segini, nah, cuma segitu. Oke, selanjutnya ini full screen ya. Jadi full screen, full layar yang akan kita tangkap. Kemudian around mouse ini akan mengikuti kemana mouse akan bergerak. Jadi dia akan merecord daerah sekitar mouse ya. Untuk demo kita nanti kita menggunakan full screen ini. Kemudian di sini untuk game recording mode ya, kita lewati saja. Jadi ini untuk merekam jika kita main game, tapi nanti harus ada perangkatnya juga. Kemudian ini untuk HDMI jika ada perangkat webcam ataupun perangkat lain yang menggunakan penghubung HDMI ya, seperti ini. Kemudian kita tutup saja. Kemudian ini ada add webcam overlay ya. Jadi pengaturan webcamnya, jika kita ingin menampilkan webcam pada presentasi kita nanti atau video kita nanti, kita centang di sini. Kemudian add webcam overlay to output video file. Kemudian webcamnya integrated webcam sesuai dengan webcam yang ada di laptop kita. Kemudian position ya. Kita bisa klik di sini untuk melihat posisi dari gambar kita. Webcamnya integrated, kemudian formatnya 640 480, ini bisa disesuaikan. Misalnya mau diganti yang lebih lebar misalnya menggunakan ini, maka dia menjadi lebar. Saya lebih suka yang ini karena proporsional. Kemudian untuk posisi ini full screen ya di sini. Kalau memang mau diganti bisa, misalnya bisa buat yang ini. Nah,
Kemudian saya kembalikan lagi. Jika mau diletakkan di posisi kanan bawah seperti ini. Kemudian ini ada di kiri bawah, ini ada di kanan atas, kemudian ini ada di kiri atas. Biasanya posisinya ada di sini, yang umum ya, tapi ini tergantung kebutuhan atau terserah saja. Kemudian bisa kita oke. Selanjutnya ini juga di sini. Advanced option ini preview webcam on screen. Jika ini kita centang, maka ketika kita presentasi wajah kita akan kelihatan atau tampilan kita akan kelihatan. Tapi kalau tidak, dia tidak akan ditampilkan untuk wajah kita ya. Jadi gambar yang tadi itu ini akan ditampilkan jika dicentang, tapi kalau tidak dicentang ini akan hilang. Kemudian untuk ini recording setting untuk sound, record sound ya, kalau kita tampilkan supaya klik bunyinya nyampe atau kedengaran. Kemudian mikrofon jika kita menggunakan dari laptop kita, kalau menggunakan yang eksternal nanti tinggal dicek di sini muncul atau enggak. Kemudian di sini ada mouse effect, mouse cursor. Nah, jadi seperti ini, kalau dicentang akan ada kursornya seperti ini. Kemudian mouse effect klik, kalau diklik dia akan muncul klik kanan biru seperti sesuai ini. Add mouse highlight yang kuning ini, kemudian left click untuk bunyi klik kiri, bunyi klik kanan ya. Jadi ini dicentang semua. Oke. Kemudian logo ini tidak terlalu butuh. Teks, jika ingin memberikan teks di video kita, misalnya ini mata pelajaran TKJ, kalau ini bisa di add lagi. Misalnya mau saya edit ya. Atau kalau belum diisi bisa buat baru atau add ya. Kemudian oke. Baik, selanjutnya kita akan melakukan demo ya, demo untuk membuat video. Saya buat full screen. Kemudian di sini ada juga untuk melakukan tambahan atau coret-coret nanti di presentasi kita. Jika ini diaktifkan, nanti ini akan bisa digunakan jika saat presentasi kita membutuhkan penanda ya. Contohnya misalnya saya aktifkan ini. Jadi saya menggunakan ini untuk mencoret seperti ini atau menandai. Kemudian ini menggunakan highlighter ini. Nah, seperti ini. Tinggal di X saja dia akan hilang. Oke, selanjutnya saya akan melakukan perekaman, melakukan video dan menggunakan webcam dan audio dari laptop saya. Oke, bisa diperhatikan. Ini bisa kita aktifkan di sebelah sini. Selanjutnya saya akan membuka file saya, kemudian saya akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Pada materi kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sistem operasi jaringan. Pengertian sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Jadi sistem operasi itu merupakan penghubung antara user atau pengguna komputer dengan perangkat komputer. Kemudian sistem operasi jaringan yaitu sistem operasi komputer yang dipakai sebagai server dalam sebuah jaringan. Selanjutnya bisa saya next dan seterusnya. Oke, dianggap sudah selesai ini. Kita close. Kemudian bisa kita stop hasil dari record kita ini. Kemudian bisa kita ke home sini, kemudian video, coba kita putar hasilnya. Ini bisa kita aktifkan di sebelah sini. Saya akan membuka file saya, kemudian saya akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Pada materi kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sistem operasi jaringan. Pengertian sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Jadi
Oke, itu hasil dari record yang sudah kita lakukan. Jadi hasil dari video itu bisa kita lakukan editing, bisa menggunakan aplikasi video editor yang ada, baik itu menggunakan Adobe Premiere, kemudian menggunakan AVC, kemudian bisa juga Sony Vegas dan aplikasi Camtasia misalnya. Itu bisa dilakukan editing dengan menambahkan teks dan sebagainya. Baik, demikianlah untuk tutorial cara melakukan perekaman layar pada laptop atau komputer menggunakan aplikasi Bandicam. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendukung channel ini dan mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.